Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadul Alamsyah dengan NIM 1910219 dari kelas IF 07L akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar pemrograman fungsional yang diampu oleh Bapak Wahyu Andi Saputra. Saya mengambil studi kasus 1 yaitu higher order function yang berisi lambda, filter, sorted, dan map. Dan saya juga mengambil studi kasus 6 yaitu the functional approach to web service yang berisi WSGI atau web server gateway interface dan juga serialization. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang WSGI. Jadi WSGI atau web server gateway interface biasa digunakan untuk meneruskan request dari web server ke framework atau web application dari backend Python atau Python backend. Kemudian responnya akan dikembalikan kepada web server sesuai dengan permintaan dari yang merequest. Ada beberapa framework Python yang menerapkan WSGI seperti Flask dan Django. Pada proyek tugas besar kali ini saya akan menggunakan Django. Jadi Django menerapkan MVC, konsep MVC yaitu model view controller. View adalah tampilan yang akan dilihat oleh user. Controller adalah routingnya. Jika user menuliskan URL atau domain, itu akan tuliskan ke controller. Kemudian model adalah yang akan mengambil data dari database atau membentuk struktur data atau mengambil data dari database. Tapi pada proyek kali ini saya tidak akan menggunakan model. Jadi saya akan menggunakan view dan controller. Controller pada proyek ini adalah atau pada Django adalah URLs. Ini adalah URL-nya. Jika ada yang mengakses URL ini adalah home, admin dan sebagainya. Kemudian views. Jadi URL ini akan mengambil atau memanggil views. Jadi ada index views, akan memanggil index dari views. Gitu. Kemudian untuk view-nya atau tampilan kepada usernya ada 4 di sini, yaitu HTML ini. Ini adalah view-nya yang akan ditampilkan kepada user. Sesuai dengan peraturan tugas besar, yaitu harus mengambil data dari internet, data real dari internet yang dapat di-download. Pada proyek ini, saya mengambil data dari Kaggle. World Happiness Report di sini. Dan setelah di-download Happiness Country dengan format CSV. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah serialization. Serialization adalah merubah suatu struktur data atau objek menjadi sebuah format yang dapat disimpan. Pada proyek ini saya akan merubah atau mengkonvert dari CSV ke HTML dengan library Pandas. Pertama-tama adalah menggunakan read CSV, kemudian file yang akan dibaca, yaitu worldhappicountry.csv. Read CSV ini ada di dalam library Pandas.
kemudian akan disimpan di variabel A. Kemudian untuk mengubahnya menjadi HTML cukup mudah, hanya menggunakan to HTML dan kemudian namanya menjadi apa. Coba kita jalankan. Nah, maka akan ada satu file baru, file HTML. Nah, ini adalah tampilannya. Jika kita ingin menampilkannya, melihatnya, kita dapat melakukannya di sini. Views, misalkan, nah, ini adalah akan merender dari request dari URL. Nah, misalnya kita akan memanggil tadi tabel.html. Seperti ini. Nah, set, kemudian kita jalankan. Akan seperti ini. Dari CSF menjadi HTML secara otomatis. Tapi pada proyek ini saya telah menggabungkannya dengan Bootstrap agar terlihat lebih bagus. Jadi kita nah ini saya gunakan Bootstrap. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, lebih rapi, lebih bagus. Kemudian, oh ya, saya belum menjelaskan tentang WSGI tadi. Sudah ya. Kemudian adalah menjelaskan higher order function. Ya, nah, pertama-tama adalah lambda. Lambda ini termasuk higher order function yang berarti yang dia ini dapat membuat sintaksnya menjadi lebih sederhana. Nah, seperti ini lambda x, kemudian return-nya apa. Jika menggunakan fungsi biasa, maka misalnya fungsi bernama x, jadi def x return x. Nah, menggunakan lambda hanya seperti ini. Ini dua, ini adalah data yang akan dikembalikan itu adalah indeks 2. Yang karena saya akan mengembalikan skor ada di indeks 2. Kemudian data, pertama ini dulu. Nah, pertama adalah buka open dengan open word happy country.csv, kemudian kita simpan di variable sampel. Kemudian delimiter. Delimiter ini adalah defaultnya. Kalau defaultnya adalah /n untuk tag baru. Dengan delimiter kita berubah jadi dengan koma. Dia tidak akan ke tab baru atau baris baru. Kemudian sampel adalah variabelnya nih, menggunakan csf.reader. Sebelumnya kita harus mengimport csf dulu. Kemudian data akan disimpan dalam bentuk list dalam variabel bernama data csf. Kita gunakan lambda, sudah dijelaskan tadi. Kita akan sort. Tadi kan datanya 1, 2, 3 urut. Nah, akan kita balik dari paling besar. Ini adalah 1.2 ini apa? Karena kita saya hanya akan mengambil data dari indeks pertama. Dimulai dari data indeks pertama. Karena indeks 0-nya itu adalah headernya, apel rank country atau apa. Nah, kita hanya akan mengambil mulai dari indeks 1. Disorted, kemudian disimpan di data CSF. Nah, ini juga kan dari indeks 1. Kemudian data CSF ini berubah menjadi data frame pandas dan disimpan di variabel df. Ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian akan dari variabel df tadi itu yang formatnya adalah
CSV akan dirubah menjadi HTML dengan to HTML seperti tadi. Kemudian diberi nama .sorted. Nah ini, jika saya run, tadi sudah menjadi seperti ini. Dari paling besar 156, 156. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang map. Nah, map ini saya gunakan untuk merubah, jadi isi ini adalah perulangan for A in df2. Nah, jadi ini. Kemudian isinya akan menyimpan data-data dari df2 tadi itu menjadi isi ini adalah nah isinya adalah list of string. Kita run. Nah, list ini adalah list of string, tapi kita akan mengambil datanya itu butuhnya adalah float karena akan digunakan untuk mencari ini rata-rata, jumlah negara di atas rata-rata dan jumlah negara dengan skor di bawah rata-rata. Karena itu kita membutuhkan map. Map ini termasuk higher order function yang berarti dia dapat menggunakan function sebagai salah satu parameternya. Nah, di sini kita menggunakan float. Jadi isi yang tadinya adalah list of string akan dirubah menjadi list of float, kemudian disimpan di variabel float map. Nah, jika kita coba print, nah, ini masih dalam bentuk map object ya, float mapnya, karena ini disimpan dari map. Nah, kemudian untuk menampilkan, untuk menjadikan list, maka perlu di list dan disimpan di variabel float list. Namun jika kita run, float list. Nah, maka dia akan menjadi list of float. Data ini akan digunakan untuk mencari rata-rata nilai lebih dari rata-rata dan kurang dari rata-rata dengan cara views. Nah, di sini kita telah mengimport float list tadi, variable float list ini. Nah, ke dalam views.py dengan cara from sort CSV HTML import float list. Nah, kemudian nilai dari float list ini kita simpan di variabel awal. Kemudian akan dicari rata-ratanya dengan sum dan len. Dengan sum ini akan menjumlahkan semua nilai yang ada dalam float list dari awal, indeks awal, dan jumlahkan semuanya. Sum ini adalah fungsi built-in dari Python, dan len juga adalah fungsi built-in dari Python. Jadi kita tidak perlu mengimportnya karena dia sudah ada di Python. Kemudian akan di round. Round ini menjadi berapa angka di belakang koma. Kemudian disimpan di rata skor. Dan ada ini variabel kosong. Kemudian perulangan for i in filter. Nah, kita akan menggunakan filter dan lambda lagi nih. Filter ini digunakan untuk memfilter data awal ini. Filter ini jadi iterable, jadi dia akan urut dari 0, 1, 2, 3, dari indeks 0, 1, 2, 3 dan dibandingkan dengan rata skor. Rata skor itu hasil tadi, rata-ratanya. Jika dia lebih besar daripada rata-rata skor, maka dia akan dimasukkan ke dalam variabel nilai tinggi. Nah, begitu juga dengan ini. Pokoknya ini adalah mencari nilai yang di bawah rata-rata. Kemudian akan ditampilkan ke
HTML akan tampilkan ke view ini. Nah, untuk menampilkannya kita perlu mengimport render. Kemudian request ini, memanggil request ini, dan harus, dan ini table.html, dan harus untuk memanggil nilai dari rata skor tinggi dan rendah ini harus dalam bentuk dictionary. Jadi ini akan menjadi value-nya dan yang akan menjadi key-nya, key dan value menjadi dictionary. Dan untuk memanggilnya kita gunakan menggunakan kurung kurawal 2 memanggilnya. Kita lihat. Nah, akan tertampil di sini. Adalah hasil dari WSGI Django yang saya buat. Ada home, kemudian sorted, nah, ini descending yang tadi di sort jadi paling atas nih, atau dalam ini data ini berarti world happiness country, berarti yang ini menurut riset, menurut survei paling tidak bahagia, dan menggunakan bootstrap agar tampilan terlihat lebih bagus. Dan ini ada mata ini ada profil juga. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.